adik-adik semua, kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami ingin mendengarkan sekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu ini agar menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita untuk bernyanyi sekolah minggu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Hatiku Penuh Nyanyian. Nah, adik-adik, saatnya kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama Hatiku Penuh Nyanyian. Saatnya kita menyanyikan lagu yang kedua. Kita masih bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu selanjutnya, Happy Ayaya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi satu lagu lagi, adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita. Cinta, 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 cinta,
adik-adik, saat tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bawa doa oleh Kakak Keke. Silakan Kak Keke. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita berdoa yuk. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti kakak Kiki berdoa ya. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua ingin mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Cerita sekolah minggu hari ini menceritakan tentang kisah seorang Israel bernama Daud yang melawan seorang tentara Filistin yang sangatlah besar bernama Goliat. Pada saat itu, bangsa Israel memiliki seorang raja bernama Raja Saul. Namun, Raja Saul bukanlah raja yang baik karena dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Samuel untuk pergi ke Bethlehem mencari Isai. Karena Tuhan akan memilih satu anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Lalu pergilah Samuel menuju kota Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, ia bertemu dengan Isai. Isai menunjukkan anak-anaknya. Namun Tuhan berkata, bukanlah mereka. Lalu Samuel bertanya pada Isai, apakah semua ini anak-anakmu? Namun Isai menjawab, belum semua, masih ada satu anak bungsu lagi. Namun sekarang ini ia sedang mengembalakan kambing dan domba. Maka Samuel meminta Isai untuk memanggil anak itu bertemu dengannya. Anak itu bernama Daud. Ketika Samuel bertemu dengan Daud, Tuhan berfirman, inilah dia. Maka saat itu juga Samuel tahu bahwa Tuhan telah menunjuk Daud untuk menggantikan Raja Saul. Maka saat itu juga Samuel mengurapi Daud. Pada saat yang bersamaan, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Lalu ada satu orang tentara Filistin yang sangatlah besar dan sangat kuat bernama Goliat. Goliat itu adalah tentara Filistin yang suka mengejek pasukan Israel dan Allah mereka. Pada saat itu Goliat berkata, kirimkanlah satu orangmu untuk bertarung denganku. Jika dia menang, kami akan menjadi budak kalian. Tetapi jika aku menang, maka kalian akan menjadi budak kami. Maka takutlah tentara Israel mendengarnya. Pada saat yang bersamaan, Daud sedang mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya yang menjadi tentara Israel. Dan Daud mendengar perkataan Goliat itu. Ia mendengar Goliat menantang bangsa Israel. Dan saat itu Daud marah dan ia ingin melawan Goliat. Lalu Daud datang kepada Raja Saul dan ia berkata ingin melawan Goliat. Lalu Daud menolak memakai apa yang diberikan Raja Saul. Ia melawan Goliat hanya dengan membawa ketapel dan 5 batu licin. Kemudian ia berangkat melawan Goliat. Lalu melihat Daud, Goliat tertawa. Karena Goliat melihat Daud itu hanyalah seorang anak kecil yang tidak kuat. Lalu Goliat berkata, kau pikir aku anjing yang bisa dipukul dengan tongkat? Lalu Daud berkata, Allah di pihakku, ia akan menolongku. Kemudian Daud menaruh satu batu ketapelnya dan melemparkan ke arah raksasa itu. Lalu batu itu menancap di dahi Goliat dan raksasa itu terjatuh.
Saat itu juga Daud telah mengalahkan Goliat dan kemenangan ada di tangan bangsa Israel karena Daud. Daud pun berhasil menang karena bantuan dari Tuhan Allahnya. Sekian cerita Daud dan Goliat. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan kisah tentang Daud dan Goliat. Nah, jadi walaupun Daud itu badannya kecil, lemah, tapi dia bisa loh mengalahkan Goliat yang badannya besar sekali dengan bantuan Tuhan. Nah, adik-adik sama seperti kita juga. Walaupun kita kecil, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih umurnya masih kecil, tapi Tuhan juga akan selalu membantu kita dan menolong kita kalau kita meminta kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita meminta Tuhan, Tuhan akan selalu ada buat kita, pada siapapun. Nah, untuk itu kakak Keke punya 3 pertanyaan dari cerita tersebut. Nah, pertanyaan pertama yaitu, siapakah yang Tuhan firmankan kepada Samuel akan menjadi raja setelah Saul? Pertanyaan kedua adalah, apakah yang akan terjadi seandainya Goliat yang menang? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Tuhan menolong Daud? Nah, 3 pertanyaan itu nanti kalian jawab ya adik-adik. Dan jangan lupa, ketika kalian sudah selesai menonton video sekolah minggu ini, kalian komen di bawah ya, kalian tulis nama sama jawaban-jawaban tadi, jawaban 3 pertanyaan tadi ya. Nanti yang sudah absen dan juga yang sudah menjawab pertanyaannya akan diberikan poin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan sekarang waktunya kita menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan dan tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah selesai sekolah minggu. Berkatilah segala aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, tadi tugas-tugasnya dikerjain, dan juga kalau sudah selesai menonton, jangan lupa komen di bawah. Oke adik-adik, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.